Yang kedua, setelah bertobat, Daud dan setiap orang yang diampuni dosanya dapat memuji Tuhan, ayat yang ke-10. Dosa membuat orang tidak dapat memuji Tuhan, melainkan menyenangkan hati iblis. Setelah mengalami pertobatan, Daud berseru, "Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu." Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membahas satu tema, pertobatan titik balik kehidupan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur nomor 51 ayat 1 hingga ayat ke-19. Saya bacakan untuk kita semuanya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba, "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan, karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela, maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hati-Mu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem, maka Engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya, maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbah-Mu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 51 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-19. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat istilah pertobatan. Istilah pertobatan merupakan istilah yang dikenal oleh semua agama di dunia ini, bahkan menjadi salah satu doktrin dari semua agama tersebut.
Istilah ini biasanya dipakai dalam kaitannya dengan seseorang yang menginsafi perbuatan jahatnya dan berhenti berbuat jahat. Karena itu pertobatan merupakan istilah yang sakral. Di dalam kekristenan, doktrin pertobatan bukanlah hanya dalam batas ekspresi lahiriah, keinsafan dan penyangkalan diri dari perbuatan jahat, melainkan membuat suatu perubahan hidup yang radikal atau secara konkret mengubah sikap hidup terhadap Allah, terhadap diri sendiri, dan terhadap sesama. Dalam rangka pendamaian dan relasi dengan Allah, dengan sesama manusia, dan dengan diri sendiri, maka langkah pertobatan adalah langkah yang mendasar atau utama dan pertama dalam hidup seseorang untuk berdamai dengan Allah, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Dan semua orang haruslah melewati pintu pertobatan. Firman Tuhan berkata, semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23. Dengan demikian, semua orang dari berbagai lapisan masyarakat harus mengalami pertobatan. Seperti Daud, sekalipun mempunyai status sebagai raja, bahkan sebagai orang yang takut akan Tuhan, namun karena kejatuhannya ke dalam dosa, maka ia harus melewati pintu pertobatan. Yang pertama kita mau melihat di dalam ayat yang kedua, kenyataan akan dosa. Pernyataan terbuka di dalam Mazmur 51 dikaitkan dengan 2 Samuel 12 ayat pertama hingga ayat 13 sebagai latar belakang. Daud membuka dirinya sebagai orang berdosa karena peristiwa kejatuhannya dalam dosa terhadap Batsheba dan Uria. Dalam bimbingan Nabi Nathan, dosa Daud terbongkar, yaitu dosa perzinahan dengan istri orang lain, dosa perampasan milik orang lain, dan dosa pembunuhan suami Batsheba, yaitu Uria, dan juga dosa penipuan. Jadi triple ya dosanya ya. Nah, kenyataan dosa ini membuat Daud sebagai pemimpin umat Allah dan sebagai orang yang takut akan Tuhan direndahkan dan dipatahkan oleh rasa berdosa. Namun dalam lembah yang gelap ini, Daud melalui iman dan penyesalan di dalam kasih setia Tuhan, maka terciptalah nyanyian pengakuan dosa ini sebagai pertobatan Daud. Yang kedua, langkah-langkah pertobatan. Langkah pertobatan yang pertama adalah kesadaran akan dosa dan akibatnya di ayat yang kelima. Pertobatan bukanlah hanya perhentian atau penanggalan diri dari kejahatan atau dosa, melainkan adanya suatu kesadaran pribadi akan dosa tersebut, seperti Daud. 1. Kesadaran akan dosa di ayat yang ke-5a. Hal yang mendasar dari pertobatan itu adalah kesadaran atau keinsyafan yang bersifat pribadi. Daud secara pribadi menyadari akan pelanggarannya. Jadi saudaraku, ketika seseorang bertobat, yang pertama-tama yang harus dilihat, yang harus ditilik adalah diri sendiri. Tidak menyalahkan orang lain terlebih dahulu, tetapi diri sendiri yang dievaluasi di hadapan Tuhan. Dan Daud melakukannya. Jadi bukan karena sugesti atau dorongan yang dilatar belakangi oleh takut dihukum, dan bukan semata-mata karena tuntutan hukum moral yang diberlakukan, namun karena kesadaran diri yang telah memberontak kepada Allah. Yang kedua, langkah yang kedua di dalam pertobatan adalah kesadaran akan tekanan sebagai akibat dosa, ayat 5b. Kegelisahan karena rasa bersalah atau berdosa selalu dialami oleh semua orang yang berdosa. Demikian pula yang dialami oleh Daud. Daud berkata bahwa dia senantiasa bergumul dengan dosanya. Kesadaran akan dosa ditimbulkan oleh suara hati dan pengetahuan akan hukum Allah, serta kenyataan penderitaan orang lain dan diri sendiri sebagai akibat dosa. Karena itu ia merasa bersalah. Ini adalah tekanan yang sangat berat. Istilah yang dipakai oleh Daud adalah bergumul. Kita tahu bergumul itu adalah seperti bergulat ya. Jadi bergulat itu adalah kalau pada saat ini dimasukkan ke dalam satu kategori cabang olahraga, maka itu termasuk cabang olahraga yang sangat berat karena bergulat untuk mematahkan lawan ataupun
mengunci lawan sampai sedemikian ketat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi kata bergumul ini adalah kata yang berat sekali. Yang pertama kali menghakimi kita setelah kita berbuat dosa adalah diri kita sendiri. Karena hati nurani kita ketika masih berfungsi dengan baik, kitalah yang tahu akan pelanggaran kita. Yang kedua, yakni pengakuan dosa. Pertobatan tidaklah cukup dengan kesadaran, melainkan juga harus disertai dengan pengakuan dosa sebagai keterbukaan dan kehancuran hati kepada Allah. Objek pengakuan dosa, ayat 6a, dasar pengakuan dosa yaitu suatu keyakinan telah menentang Allah. Terlepas dari kenyataan perbuatannya kepada Batsheba dan Uria, maka tindakan itu pada akhirnya adalah menentang Allah. Daud memberi pengakuan tanpa tersembunyi dengan berkata, "Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa." Jadi Daud di sini sangat sadar sekali bahwa perbuatannya kepada Batsheba dan kepada Uria sesungguhnya itu adalah pelanggaran dan berdosa terhadap Tuhan, karena Tuhanlah yang telah menetapkan peraturan-peraturan dan norma-norma kehidupan. Yang kedua, dosa yang diakui, yang pertama itu adalah dosa perbuatan, ayat 6b. Daud mengaku dosa yang ia lakukan berdasarkan 2 Samuel 12. Daud mengaku dosa perbuatannya yang dia lakukan terhadap Batsheba dan Uria, dan dalam ayat 6b, Daud mengaku melakukan apa yang dianggap jahat oleh Tuhan. Lalu, bagian yang kedua adalah mengaku dosa keturunan ataupun dosa warisan, ayat yang ke-7. Daud menggali hakikat dosa, dimulai dari perseturuan atau kejatuhan manusia ke dalam dosa. Bahkan semasa dikandung ibunya, ia sudah sadar bahwa dia adalah manusia berdosa, karena ibu yang mengandung dan yang melahirkan adalah orang berdosa. C. Doa permohonan. Pertama, permohonan untuk pengampunan, ayat 3 dan 4. Ungkapan, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, ayat 3 dan 4-9. Jadikanlah hatiku tahir, merupakan istilah tukang cuci atau penatu. Sama seperti ketika kita mencuci baju kita dengan menggunakan sabun dan air. Jadi Daud mengungkapkan permohonan doanya agar Tuhan berkenan untuk menghapuskan dosanya seperti baju yang dibersihkan dari noda kotoran. Karena dosa dilihat sebagai suatu yang kotor, najis, noda yang memerlukan pembersihan secara intensif dan menyeluruh untuk mengembalikan dia ke dalam persekutuan dengan Allah. Karya penebusan dan penyucian telah dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. 2. Permohonan untuk pemulihan di ayat yang ke-10. Akibat dosa dialami oleh Daud secara pribadi, yaitu bergumul dengan dosa tersebut, kegelisahan dan tekanan. Akibat dosa Daud yaitu kehancuran anaknya Amnon dan Tamar, serta Absalom, bahkan kehancuran kerajaan. Karena itu Daud memohon pemulihan. Yang berikutnya, penyerahan hidup secara total kepada Allah, ayat 6 dan 14. Penyerahan hidup secara total dari Daud dapat dimengerti melalui ungkapan, terhadap Allah ia telah berdosa, dan terhadap Allah ia memohon. Ungkapan ini mengindikasikan bahwa hanya pada Allah ada pengampunan dan penyelamatan. Ungkapan ini juga mengindikasikan mengenai penyerahan hidup secara total kepada Allah. Yang ketiga, akibat pertobatan. Akibat pertobatan yang pertama adalah memberitakan jalan Tuhan, ayat yang ke-15. Pengertian jalan Tuhan yaitu ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan atau hukum Tuhan. Dosa berarti penyimpangan atau pemberontakan pada hukum Tuhan atau penyimpangan dari jalan Tuhan setelah mengalami pertobatan Daud menegakkan jalan Tuhan bahkan mengajarkannya. Yang kedua, setelah bertobat, Daud dan setiap orang yang diampuni dosanya dapat memuji Tuhan, ayat yang ke-10.
Dosa membuat orang tidak dapat memuji Tuhan, melainkan menyenangkan hati iblis. Setelah mengalami pertobatan, Daud berseru, "Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu." Jadi setelah bertobat akan ada puji-pujian kepada Allah sebagai tanda sukacita. Yang berikutnya, setelah bertobat menjadi korban persembahan yang berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-19. Tanpa pertobatan, semua jenis persembahan kepada Tuhan adalah sia-sia, karena Tuhan tidak berkenan kepadanya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, atau disebut pertobatan. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mengaplikasikan, merefleksikan apa yang sudah kita renungkan bersama-sama ini dengan 3 pertanyaan aplikatif reflektif. Yang pertama, sadarkah saudara bahwa pertobatan adalah titik balik kembali kepada Allah? Yang kedua, maukah saudara tetap berada di titik pertobatan agar hidup selalu menyenangkan hatinya? Saya yakin itu adalah kerinduan setiap orang yang percaya kepada Allah yang hidup, kerinduan saya dan kerinduan saudara. Pertanyaan yang ketiga, apakah kewajiban saudara sebagai orang yang sudah bertobat? Nah, jawabannya, apakah kita sama seperti Daud yang bertekad akan memberikan korban persembahan, akan memberitakan jalan Tuhan, akan memberikan puji-pujian, atau ada bentuk pekerjaan lain yang saudara ingin lakukan dan kiranya itu boleh saudara komitmenkan di hadapan Tuhan. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat bahwa renungan kita pada hari ini boleh kembali membawa titik kehidupan kita kembali kepada jalan yang benar, di relnya Tuhan. Dan kiranya kita senantiasa setia berjalan di jalan yang lurus. Kiranya Tuhan menolong maksud mulia tersebut. Shalom.